Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang peran tokoh dalam teks fiksi, corak kegiatan ekonomi, sikap toleransi dalam keragaman, manfaat keragaman, serta membuat sketsa karya 3 dimensi. Sudah siap hari ini belajarnya? Ayo kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Sedangkan tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Dalam sebuah cerita, terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis, dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Anak-anak, masih semangat ya belajarnya hari ini? Kita lanjut ya belajarnya. Sekarang kita menjelaskan corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat wisata
memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata adalah pedagang cenderamata. Nah, anak-anak, bagaimana menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman? Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. 3. Saling membantu antar sesama. 4. Senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. 5. Bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara adat dan hari besar nasional. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengenalkan kekayaan budaya yang beragam dan juga dapat menambah wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Anak-anak, setelah kita mempelajari peran tokoh dalam cerita teks fiksi, keragaman karakteristik, sekarang kita belajar bagaimana membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Berikut langkah membuat sketsa karya 3 dimensi. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Yang kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Membuat rancangan karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Teknik membentuk dilakukan dengan cara menekan bahan lunak, seperti tanah liat atau plastisin. Kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Kita juga dapat menggunakan alat seperti sudut.
Anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.